Gak tinggal diam, Presiden Federasi Irak dan FIFA lakukan hal ini ke wasit yang pimpin laga Indonesia kontra Irak tadi pagi. Apa ya kira-kira respon tegas FIFA ke wasit yang tadi pimpin laga? Simak videonya sampai selesai, biar kamu gak ketinggalan. Tagar Patrick Druidis out dan Erick Thohir out mulai ramai di media sosial imbas kegagalan timnas menuju Piala Dunia. Ini dia respon Erick Thohir sportif dan jujur. Erick Thohir, benarkah Erick akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI? Simak video lengkapnya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Gak tinggal diam. Presiden Federasi Irak dan FIFA lakukan hal ini ke wasit yang pimpin laga Indonesia kontra Irak tadi pagi. Apa ya kira-kira respon tegas FIFA ke wasit yang tadi pimpin laga? Simak videonya sampai selesai, biar kamu gak ketinggalan. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah menyisakan cerita panas dan kontroversial. Meski Irak berhasil menang tipis 1-0 lewat gol Zidan Iqbal pada menit ke-76, laga tersebut diwarnai dengan keputusan wasit yang kontroversial, aksi drama di lapangan hingga kericuhan setelah peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, Presiden Federasi Sepak Bola Irak atau IFA, Adnan Dirjal akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, Dirjal mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit Manning asal Cina yang dinilai membuat laga berjalan panas dan tidak terkendali. Saya pribadi tidak puas dengan cara wasit memimpin pertandingan. Beberapa keputusan tampak tidak konsisten dan membuat suasana di lapangan semakin memanas, ujar Dirjal kepada media Irak. Menurut Dirjal, sejumlah keputusan penting di laga itu memicu ketegangan di antara pemain dan ofisial kedua tim. Irak bahkan harus bermain dengan 10 orang setelah Zaid Tahsin mendapat kartu kuning kedua di masa injury time, sementara kubu Indonesia kehilangan Shane Patinama, Tom Hai, dan manajer tim Sumarji yang semuanya diganjar kartu merah di menit-menit akhir. Kericuhan bermula ketika Patinama terlihat berbincang dengan pelatih Irak, Graham Arnold, namun tiba-tiba menerima kartu merah tanpa peringatan. Manajer Sumarji yang mencoba melayangkan protes justru terlihat mendorong wasit dan langsung diusir keluar lapangan. Tom Hai pun tak luput dari hukuman serupa setelah memprotes keras keputusan tersebut. Ketegangan semakin meningkat karena sejumlah keputusan krusial dianggap berat sebelah. Salah satunya yang paling disorot adalah insiden Kevin Dix dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Merchas Doski, namun wasit tidak menunjuk titik putih. Begitu pula dengan pelanggaran terhadap Oleh Romeni yang dilakukan oleh pemain terakhir Irak yang seharusnya berpotensi kartu merah, namun dibiarkan begitu saja tanpa tinjauan VAR. Di tengah suasana panas itu, Adnan Dirjal menunjukkan sikap yang patut diapresiasi. Ia secara terbuka meminta maaf kepada publik sepak bola, khususnya pendukung Indonesia atas perilaku pemain Irak yang dianggap berlebihan dalam mengulur waktu dan melakukan drama setelah unggul. Kami seharusnya bisa menjaga sportivitas lebih baik. Saya menyesalkan tindakan berlebihan beberapa pemain kami yang terlalu banyak membuang waktu. Itu bukan representasi semangat fair play yang kami junjung di Irak, tegasnya. Dirjal menambahkan, Federasi Sepak Bola Irak akan melakukan evaluasi internal terhadap para pemain yang terlibat dalam aksi tidak terpuji tersebut. Menurutnya, kemenangan harus diraih dengan cara yang terhormat dan tidak mencederai nilai-nilai fair play. Kemenangan memang penting, tetapi cara untuk meraihnya jauh lebih penting. Kami ingin dunia melihat sepak bola Irak sebagai contoh yang profesional, bukan sebaliknya. Lanjut mantan pemain legendaris Irak itu. Meski laga berakhir ricuh, banyak pihak menilai performa timnas Indonesia tetap patut diapresiasi. Di bawah tekanan besar dan sejumlah keputusan wasit yang merugikan, skuad Garuda tampil disiplin dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit terakhir. Mereka beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang membuat Irak kesulitan mengembangkan permainan. Kekalahan ini memang membuat timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun perjuangan mereka mendapat pujian dari banyak kalangan. Publik menilai
bahwa semangat dan mental juang para pemain telah menunjukkan perkembangan besar di bawah pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, sikap jujur dan terbuka Adnan Dirjal menuai banyak apresiasi dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menyebut pernyataan Dirjal merupakan bentuk kepemimpinan yang berani dan bermartabat, karena tidak banyak pejabat sepak bola yang mau mengakui kesalahan timnya di depan publik. Pertandingan penuh drama ini pun menjadi catatan penting bagi federasi dan pihak AFC untuk memperbaiki kualitas perwasitan di laga-laga internasional. Bagi Indonesia, meski langkah mereka terhenti, semangat Garuda tetap menyala, menjadi bekal berharga untuk menghadapi ajang-ajang besar berikutnya. Ayo, berikan pendapatmu tentang wasit yang memimpin laga Indonesia versus Irak. Apakah kamu puas dengan performa wasit yang sangat tidak adil? Tagar Patrick out dan Eric out mulai ramai di media sosial. Imbas kegagalan timnas menuju Piala Dunia. Ini dia respon Erick Thohir sportif dan jujur. Erick Thohir, benarkah akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI? Simak video lengkapnya hanya di sini. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 membuat jagat maya Indonesia memanas. Di media sosial X atau Twitter, warganet beramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka dengan tagar Kluivert out dan Erick out, yang langsung menjadi trending topik nasional sejak Minggu 12 Oktober 2025 pagi. Kepastian pahit itu datang setelah timnas Indonesia takluk 0-1 dari Irak pada laga kedua putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Gol tunggal Hidan Iqbal di babak kedua memastikan langkah Indonesia terhenti, sekaligus menutup peluang skuad Garuda untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan hasil tersebut, anak asuh Patrick Kluivert finish di posisi juru kunci grup B yang juga dihuni oleh Arab Saudi dan Irak. Mimpi besar Indonesia untuk mencatat sejarah tampil di Piala Dunia kembali harus kandas. Tak butuh waktu lama, amukan warganet langsung membanjiri lini masa X. Berdasarkan data pantauan hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, terdapat lebih dari 19.300 unggahan menggunakan tagar Kluivert out, menjadikannya topik terviral nomor 1 di Indonesia. Banyak pendukung menilai Patrick Kluivert gagal total dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala. Diharapkan membawa penyegaran dan prestasi lebih baik dibanding era Sinteyong, pelatih asal Belanda itu justru dianggap kehilangan arah dan terlalu banyak melakukan eksperimen taktik di momen-momen penting. Eksperimen yang tak berujung hasil itu terbukti fatal. 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 membuat peluang Indonesia pupus seketika. Formasi yang tidak konsisten, pergantian pemain yang aneh, serta strategi bertahan yang pasif menjadi sorotan utama dalam kritik warganet. Eksperimen boleh, tapi bukan di laga hidup mati. Kluivert tak memahami karakter pemain Indonesia, tulis salah satu pengguna X. Kita kehilangan identitas setelah Sintayong pergi. Tim ini bermain tanpa arah, timpal pengguna lainnya. Namun Patrick Kluivert bukan satu-satunya yang diserang publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menjadi sasaran kemarahan supporter Garuda. Melalui tagar Erick out yang telah menembus lebih dari 7.800 unggahan dan menempati posisi trending ketiga nasional, banyak yang menilai Erick sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penunjukan Kluivert. Warganet menilai keputusan Erick menunjuk Kluivert pada Januari 2025 menggantikan Sinteyong adalah kesalahan besar dan terburu-buru. Banyak pihak yang awalnya optimis, terutama setelah anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sempat menulis pernyataan penuh percaya diri di Instagram dengan kalimat, "Tim kepelatihan terbaik sudah datang." Sayangnya, keyakinan tersebut justru menjadi bumerang. Kluivert dinilai gagal membawa Indonesia tampil lebih baik dari era sebelumnya. Gaya mainnya dianggap kaku, tak sesuai dengan karakter pemain Indonesia, dan tidak menunjukkan perkembangan signifikan di sisi taktik maupun mental. Kritik terhadap Erick Thohir pun semakin tajam. Banyak warganet menganggap Erick terlalu mudah tergoda oleh nama besar pelatih asing tanpa mempertimbangkan kesesuaian strategi dan filosofi permainan.
Erick Thohir harus introspeksi. Ganti pelatih bukan solusi kalau tak paham arah pembangunan sepak bola nasional. Tulis akun @bola_nusantara. Janji lolos Piala Dunia tinggal omong kosong. Yang rugi ya 286 juta rakyat Indonesia. Tulis akun lainnya dengan nada kesal. Seiring meningkatnya gelombang kekecewaan, muncul pula berbagai meme dan unggahan satir yang menyindir kegagalan PSSI. Banyak pengguna X mengunggah gambar-gambar lucu bertema visi misi gagal total dan eksperimen tanpa arah dengan menyertakan wajah Kluivert dan Erick Thohir. Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Bagi sebagian besar pendukung Garuda, kegagalan kali ini terasa lebih menyakitkan karena harapan begitu besar setelah Indonesia tampil menjanjikan di era Sintayong. Publik merasa PSSI telah mengorbankan stabilitas tim demi proyek baru yang justru berakhir anti klimaks. Meski demikian, di tengah gelombang kritik tajam itu, sejumlah supporter masih menyerukan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan rasional. Mereka berharap Kluivert dan Erick Thohir bisa duduk bersama untuk menilai apa yang salah dari strategi dan arah pembangunan sepak bola nasional ke depan. Kini, setelah mimpi tampil di Piala Dunia 2026 resmi sirna, publik hanya bisa berharap agar tragedi ini menjadi pelajaran berharga. Timnas Indonesia mungkin gagal di jalur hasil, tetapi dukungan masyarakat tetap harus dijaga agar semangat Garuda tak ikut padam di tengah badai kritik. Gimana menurut pendapatmu? Apakah sebaiknya Erick Thohir mundur dari Ketua Umum PSSI? Siapa yang pantas untuk mengisi jabatan Ketua Umum PSSI jika Erick Thohir mundur? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya.